Kemudian resiko penghapusan kerja di industri fosil ini menjadi fokus kita. Tentu ini akan berdampak ke kita sebagai buruh. Perundang-undangan yang pasti buat kesejahteraan buruh. Dan ini harus ditentukan dari suatu sifat kemerdekaan dulu. Phase out atau phase down, dan perusahaan-perusahaan ini yang akan habis ini yang mana? Apakah nggak akan serta-merta? Kalau kita punya PLTU sekarang, ya nggak besok dimatikan. Orang bilang secara bertahap itu phase down. Menurut saya itu ya hanya istilah saja. Ujung-ujungnya toh kita nggak akan bisa menggunakan, kita tidak lagi disarankan menggunakan PLTU. Kalau kita tetap mau pakai PLTU boleh nggak? Ya boleh aja. Transisi energi ini harus dianalisis secara hati-hati ya, dan kemudian kita bisa menyesuaikan perencanaan kita dalam pengelolaan sumber daya energi kita. Transisi energi itu juga harus dilihat dalam perspektif yang lain tadi. Ya, daya saing industri, investasi, dan lain sebagainya, dampak pada ekonomi kalau tidak melakukan. Teman-teman buruh harus terlibat di dalam diskusi mengenai transisi energi di Indonesia. Silakan. Terima kasih Bang Debi. Saya Eli Rosita. Kebetulan saat ini saya jadi Presiden KSBSI dan saya baru ditunjuk juga menjadi salah satu Dewan Energi di IEA, International Energy Agency, mewakili serikat buruh dan hanya 3 dari Asia, Pak. Jadi beradaptasi itu adalah kata kunci terakhir. Dengan pelan-pelan mulai memahami lah, dan akan ada diskusi-diskusi selanjutnya. Kita pernah Bang Reksawan. Ya, beberapa saat yang lalu. Jadi singkat saja, sebenarnya Dewan Nasional Just Transisi ya di bawah Presiden. Tapi khusus untuk Kementerian Ketenagakerjaan, kami meminta tripartit Just Transition. Ya, yang pertama Bu Eli, selamat ya telah diini oleh IEA, dan ini memang kita sejak dulu mendorong agar pembincangan mengenai transisi energi itu menjadi just transition, dan itu kalau dilihat dari beberapa publikasi ISR dan rekomendasi kita sejak 2019, kita sendiri sangat komitmen mendukung just transition di Indonesia. Ini seperti tadi dikatakan oleh Bang Rekson, komite khusus gitu. Bagusnya di bawah Presiden. Memang saya sarankan agar ini dibentuk yang melibatkan semua stakeholders. Ada didorong forum tripartit baik di Kemenaker, karena terus terang di Kemenaker isu ini belum masuk. Kita udah ngomong berkali-kali belum masuk. Di Presiden mungkin perlu diingatkan, C20 saya bisa katakan siap berkolaborasi untuk mengusung isu ini. C20, IASR akan mendukung kita untuk bisa menyuarakan. Kami mau serahkan ini, tapi bagaimana caranya kalau virtual? Gitu kan ya? Biasanya diserahkan di acara kepada pembicara, Bang Fabi. Jadi saya pegang-pegang dulu di sini, nanti kami kirim. Nanti bisa dikirimkan ke kantor IASR ya. Gitu ya, siap. Terima kasih banyak untuk kehadiran hari ini. Kita beri aplaus sekali lagi untuk narasumber kita. Tahapan-tahapan apa, step-step apa yang dilakukan serikat pekerja hingga mencapai sebuah perspektif tentang just transisi itu. Terima kasih. Baik yang di federasi maupun nanti di tingkat wilayah kota kabupaten. Terima kasih. Pekerja buruh itu dilihatnya sebelah mata oleh pemerintah. Thank you. Very quickly. Terima kasih. Cepat saja. Dan oleh sebab itu serikat harus mengangkat persoalan ini. Karena secara sejarah upah minimum, pekerjaan yang layak, skills yang layak, pembayaran skills itu juga harus dikaitkan dengan green economy atau ekonomi hijau. Jadi merespon apa yang tadi teman-teman sampaikan. I cannot say anything, but if you can see this, saya nggak bisa katakan apapun, tetapi kalau Anda bisa lihat ini, nanti kita baca lagi ratifikasi Indonesia terhadap Paris Agreement itu. Menggeluti isu transisi yang adil. Jadi kita akan membuat beberapa rekomendasi Untuk melanjutkan perjuangan kita, karena perjuangan ini tidak berhenti 2 tahun, 3 tahun ya. Ya, didoakan supaya kita sukses. Demikian, sampai ketemu satu saat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup kita semua.